Selamat datang di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelamin beberapa kisah nyata yang cukup mencengangkan nih dari sisi lain dunia digital dan keamanan. Iya, fokusnya lebih ke gimana sih kesalahan manusia, terus ada social engineering, sama kejadian tak terduga, itu bisa bikin celah keamanan. Konsekuensinya kadang, wah, sulit dipercaya. Betul. Sumber kita kali ini kutipan dari transkrip video YouTube judulnya A Clipboard is All You Need to Break into a Building dari Darknet Diaries episode 22. Cerita-cerita pendek itu. Iya, dari Jack Rhysider. Isinya kumpulan cerita yang menarik banget, nunjukin sisi manusiawi dari keamanan cyber. Seru sih ini. Nah, misi kita bareng-bareng nih, ngupas 3 cerita ini biar paham betapa rentannya ya faktor manusia itu dalam sistem keamanan. Kita lihat nanti gimana kesalahan kecil atau, ya, manipulasi psikologis bisa jadi situasi yang luar biasa. Kadang bikin khawatir, tapi ada juga yang akhirnya, unik banget. Tujuannya biar Anda bisa dapat wawasan lah ya soal celah-celah yang sering kelewat. Kita mulai dari analogi menarik nih dari sumbernya. Boleh-boleh. Cerita pribadi Jack Rhysider waktu remaja. Ada pesta, nginep, pintu depan, garasi, kebuka lebar. Tiba-tiba ada perempuan asing, masuk aja gitu ke rumahnya. Wah, terus gimana? Ternyata perempuan itu sama 2 temennya salah alamat. Harusnya ke rumah tetangga sebelah yang emang nyuruh langsung masuk aja karena telat. Astaga, jadi cuma gara-gara salah satu digit nomor rumah. Iya, 1 digit doang, bawa mereka ke rumah yang salah. Pasti canggung banget kan situasinya. Canggung dan bingung pasti ya. Contoh simpel sih, tapi nunjukin gimana salah interpretasi kecil, salah baca satu angka, bisa bikin situasi aneh. Nah, dan dalam konteks teknis yang mau kita bahas, ya kesalahan sekecil ini dampaknya bisa jauh lebih serius. Betul sekali. Ini langsung nyambung ke cerita pertama nih, soal konsekuensi 1 digit yang salah itu. Oke, kisah pertama, ini tentang seorang penetration tester profesional, namanya Rob Fuller, alias Mubix. Kerjanya ya ngetes keamanan perusahaan, ngeretas tapi pakai izin ya, buat uji pertahanan mereka. Standar lah ya kerjaan pentester. Suatu hari, Mubix sama timnya dapat tugas biasa. Retas perusahaan pembuat widget. Targetnya cari kode sumber widget maker mereka. Nah, klien ngasih daftar alamat IP target. Oke, tugasnya jelas. Masuk jaringan, cari aset spesifik itu. Prosedur standar dalam dunia pentesting. Mereka mulai deh scan rentang IP yang dikasih. Ketemu web server, email server, macam-macam lah. Awalnya sih kelihatan aman-aman aja, nggak ada celah yang jelas gitu. Jadi pertahanannya lumayan awalnya. Kelihatannya gitu, sampai akhirnya salah satu anggota timnya nemu celah remote code execution atau RCE di aplikasi web. Wah, ini kayak nemu pintu belakang digital. RCE itu holy grail lah ya buat pentester awal. Bisa jalanin perintah di server target dari jauh. Betul, ibaratnya dapat kunci master ke gedung target dari luar. Pintu masuk utama tuh. Timnya seneng banget sampai rencana phishing yang udah disiapin dibatalin. Wah, langsung pede berarti ya? Iya, mereka pakai RCE itu buat pasang Metasploit. Itu tool framework canggih buat pentesting. Bisa ngasih kendali penuh ke komputer target. Lihat layar, akses file, bahkan nyalain mikrofon. Gila, udah kayak punya komputer itu sendiri ya? Banget. Dari situ mereka masuk lebih dalam ke jaringan internal dan ternyata ampun deh keamanannya lemah banget. Disebutnya jaringan keju Swiss, bolong-bolong. Keju Swiss, berarti banyak celahnya ya? Iya, akses admin gampang banget didapet di banyak mesin. Linux, Windows, sering banget pakai kata sandi yang sama pula. Akhirnya mereka berhasil kuasai sebagian besar jaringan, termasuk server email. Bisa baca semua email keluar masuk, metain semua infrastruktur. Ini penting buat Anda sadari ya. Seberapa dalam akses yang mereka peroleh. Bukan cuma masuk, tapi praktis menguasai seluruh jaringan internal. Ngeri sih. Dan itu terjadi relatif gampang, karena ya itu tadi, praktek keamanan dasar yang buruk di targetnya. Pakai password sama di mana-mana. Ini menunjukkan pentingnya fondasi keamanan kuat. Manajemen kata sandi unik, segmentasi jaringan yang baik. Nah, tapi ada yang aneh nih. Udah nguasain hampir semuanya, email, wiki internal, file shares, tapi kok tim Mubix nggak nemu jejak si widget maker atau kode sumbernya sama sekali. Target utama mereka nggak ada di mana-mana. Loh, aneh juga ya? Udah sedalam itu masuknya? Iya. Minggu pertama lewat. Pas laporan ke klien, Mubix bilang, oke, kita berhasil masuk, kuasai banyak sistem, tapi widget makernya belum ketemu. Anehnya, kliennya malah kedengeran seneng. Seneng? Kok bisa?
Nganggapnya, wah berarti keamanan di sekitar widget maker itu bagus dong. Gitu katanya. Reaksi yang agak di luar dugaan ya. Harusnya kan khawatir sistem lain jebol semudah itu, bukan malah senang target utamanya aman. Mungkin miskomunikasi atau fokusnya terlalu sempit? Bisa jadi. Minggu kedua mulai, cari lagi. Hasilnya, nihil. Pas panggilan laporan kedua, nah ini dia momennya. Gimana? Mubix bilang, kita udah retas semua ini, tapi widgetnya emang nggak ada. Terus kliennya jawab, tunggu. Itu bukan website saya, itu bukan rentang IP saya. Apa? Ternyata, klien salah kasih alamat IP, cuma 1 digit yang beda dari target sebenarnya. Astaga, ya ampun. Ini mimpi buruk absolut buat tim pentester. Mereka baru aja ngeretas abis-abisan perusahaan yang salah, tanpa izin sama sekali. Tepat. Langsung panik dong tim Mubix sama perusahaannya. Mereka dalam masalah besar ini. Pelanggaran serius banget. Jelas. Ini bukan sekedar salah masuk rumah kayak cerita awal tadi. Ini lebih kayak tim SWAT salah gerebek rumah. Iya kan? Pengacara langsung dilibatin, polisi asuransi dicek. Khawatir banget dituntut meskipun kesalahannya dari klien. Situasinya genting banget. Ironisnya lagi, ini terjadi karena 1 digit typo dari klien. Dan kebetulan banget, IP yang salah itu punya perusahaan lain yang nama dan bisnisnya mirip. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa apes sekaligus. Ya, kita lihat nanti jadinya gimana. Iya. Ini juga jadi pertanyaan soal tanggung jawab kan? Sejauh mana sih pentester harus verifikasi ulang target dari klien? Mungkin kalau ada riset awal sedikit, bisa aja ini nggak kejadian. Benar juga. Akhir pekan itu tegang banget di kantor Mubix. Mereka riset hukum siber, cari kasus serupa. Senin akhirnya tiba. Waktunya ngadepin si korban. Nah, gimana cara ngontaknya? Kan ilegal masuknya. Itu dia ironisnya. Mereka pakai akses ilegal yang udah didapat buat nyari kontak kepala keamanannya di daftar kontak internal perusahaan korban. Global Address List di Active Directory gitu. Haha, pakai hasil kejahatan buat ngaku dosa. Oke, terus? Panggilan konferensi akhirnya dilakuin. Mubix, manajernya, timnya, para pengacara, nelpon kepala keamanan perusahaan korban. Manajer Mubix jelasin pelan-pelan, hati-hati banget, minta maaf sebesar-besarnya. Deg-degan pasti ya nunggu reaksinya. Siap-siap dituntut mungkin. Dan reaksinya bener-bener di luar dugaan. Kepala keamanan itu malah bilang, tunggu, apa? Kalian ngeretas kami? Hebat. Kita udah bertahun-tahun coba minta anggaran penetration test tapi nggak pernah disetujuin manajemen. Serius, malah seneng. Iya, dia bahkan nanya, kalian punya laporannya nggak? Terus seneng banget pas dikasih, dia juga nanya apa mereka bisa disewa buat tes lagi tahun depan. Dia ngelihat ini kesempatan emas buat nunjukin ke bosnya soal masalah keamanan nyata yang udah lama dia keluhin. Luar biasa, ini puncak ironi dan keberuntungan sih. Tindakan ilegal yang bisa bikin bangkrut malah jadi solusi buat korban. Para pengacara di telepon itu pasti kaget setengah mati, tapi juga lega banget. Pasti lega banget. Tapi penting banget buat Anda ingat ya, ini anomali mutlak. Jangan pernah berasumsi reaksi kayak gini bakal terjadi. Risiko hukumnya tetap nyata banget kalau kejadian kayak gini. Ini murni keberuntungan. Bener banget. Hasil akhirnya, klien asli yang salah kasih IP, lega nggak dituntut Mubix, tapi ya mereka nggak lanjutin kontrak. Tetap kesel lah manajemen sama pengacaranya. Wajar sih. Nah, perusahaan yang salah diretas justru jadi klien baru Mubix, pakai jasa mereka bertahun-tahun. Mubix bahkan masih temenan baik sama kontaknya di sana sampai sekarang. Wow. Kesalahan fatal yang berakhir jadi hubungan bisnis baru. Benar-benar nggak terduga ya. Iya kan? Nah, dari kesalahan teknis fatal tadi, kita pindah ke situasi yang beda banget nih. Ancaman muncul dari kejadian yang aneh banget. Cerita kedua dari Robert M. Lee, pakar keamanan Industrial Control Systems atau ICS, pendiri Dragos dia. ICS ya. Ini sistem yang ngontrol infrastruktur kritis kayak pembangkit listrik, bendungan, turbin angin gitu ya. Area sensitif banget. Kalau ada gangguan, dampaknya bisa fisik. Betul. Suatu hari, Robert dapat telepon dari klien yang punya beberapa turbin angin skala kecil. Mereka curiga ada malware di sistemnya. Tapi anehnya nih, kliennya kedengeran tenang banget, santai gitu. Tenang. Padahal curiga ada malware di sistem turbin angin. Iya, nggak ada laporan data dicuri atau turbinnya berhenti operasi. Aneh kan? Itu nggak biasa banget. Biasanya kalau ada kecurigaan insiden keamanan, apalagi di lingkungan industri gitu, udah panik atau minimal khawatir banget lah.
Ketenangan klien ini udah jadi tanda awal nih, kasusnya unik. Pas Robert sampai di lokasi, ini fasilitas kecil ya, bukan bagian jaringan listrik nasional, kliennya jelasin kenapa mereka curiga. Katanya gini, jaringan turbin angin kami belakangan ini memperbarui dirinya sendiri, ngepatch sendiri. Hah? Memperbarui diri sendiri? Itu jelas aneh banget. Sistem kayak gitu biasanya nggak nge-patch otomatis tanpa diatur khusus. Pasti ada sesuatu. Robert mastiin dulu, jangan-jangan tim IT internal mereka yang nge-patch tanpa koordinasi, ternyata bukan. Abis itu dia periksa sistem Windows yang nyambung ke tiap turbin buat monitoring. Nah, ketemu deh malware-nya. Malware apa tuh jenisnya? Ternyata jenis cryptojacking. Malware yang diam-diam pakai sumber daya komputer korban, CPU, GPU buat nambang cryptocurrency. Kayaknya sih Bitcoin waktu itu, buat keuntungan si peretas. Oke, jadi ada yang numpang nambang kripto di sistem turbin angin mereka. Iya, kesimpulan Robert, peretas berasal masuk ke sistem turbin yang nyambung ke internet, terus masang software mining, tapi uniknya, para peretas ini juga rajin banget nge-patch, alias ngelakuin pembaruan keamanan di OS Windows yang mereka infeksi. Nah, ini dia bagian paling gilanya. Kenapa peretas repot-repot nge-patch sistem korbannya? Itu dia pertanyaannya. Analisisnya sih, kemungkinan besar mereka mau ngelindungin investasi ilegal mereka. Dengan ngejaga sistemnya tetap up-to-date, mereka nyegah malware lain atau peretas saingan masuk, terus ganggu operasi mining mereka. Jadi kayak ngerawat aset curian gitu ya, biar tetap produktif buat mereka. Bisa dibilang gitu, strategi pertahanan dari penyerang. Unik banget. Robert ya jelas ngasih rekomendasi standar, bersihin malware dari semua sistem. Tapi pimpinan bisnis kliennya bikin keputusan yang, wah, mengejutkan banget. Lebih mengejutkan dari peretas yang nge-patch. Kayaknya sih iya. Setelah mereka cek data operasional, mereka sadar kalau siklus patching yang dilakuin peretas itu ternyata lebih cepat dan lebih bisa diandalin daripada yang bisa dilakuin tim IT internal mereka sendiri. Tunggu. Jadi mereka bandingin kecepatan patching IT internal sama patching peretas. Dan peretasnya menang. Benar banget. Gila kan? Dan akhirnya mereka mutusin buat tidak membersihkan malware itu. Serius? Dibiarin aja gitu? Iya. Mereka milih ngebiarin peretasnya tetap beraktivitas di sistem mereka, cuma nambahin beberapa lapis pemantauan ekstra aja. Robert Pasistan kaget banget. Keputusan ini sangat-sangat gak lazim. Apalagi di lingkungan industri. Berisiko tinggi banget. Kenapa ya mereka nekat gitu? Mungkin ada beberapa faktor ya. Operasinya skala kecil, sumber daya IT-nya terbatas, sistem yang kena infeksi mungkin udah nggak ada garansinya. Aktivitas mining peretasnya nggak sampai ganggu produksi energi, meskipun bikin sistemnya lemot, dan mungkin ya godaan dapat layanan IT gratis dari peretas itu kedengeran menarik buat mereka. Masuk akal juga sih kalau dipikir-pikir dari sisi bisnis sempit gitu. Tapi tetap harus ditekenin banget ya, ngebiarin peretas ada di jaringan Anda itu risikonya super besar. Kita nggak pernah tahu kapan mereka bakal ubah taktik, nyuri data, atau pakai akses itu buat tujuan yang lebih ngerusak. Keputusan klien ini sangat beresiko dan sama sekali bukan praktik yang direkomendasiin. Ini kasus super unik, nggak mewakili industri energi secara keseluruhan. Oke, jadi hasil akhirnya Robert ninggalin lokasi itu dengan malware yang masih jalan sesuai kemauan klien. Kliennya ngerasa masalah patching misterius udah kelar. Mereka bikin rencana darurat buat bersihin sistem kalau nanti dibutuhin, ngelakuin isolasi jaringan, pastiin ada backup. Jadinya tercipta semacam simbiosis aneh gitu ya, antara operator turbin angin sama peretas yang numpang nambang Bitcoin di sistem mereka. Luar biasa aneh. Aneh banget emang. Nah, dari kesalahan teknis dan situasi aneh tadi, kita masuk ke ranah yang beda lagi nih, manipulasi manusia. Cerita terakhir tentang Snow, seorang praktisi social engineering, kita dengerin gimana dia bisa terjun ke dunia ini. Oh, social engineering ya? Seni meretas manusia? Betul. Awalnya dari DEFCON, konferensi peretas terbesar di dunia. Dia tuh awalnya cuma nemenin suaminya ke Vegas. Nggak niat ikut konferensinya sama sekali. Maunya santai di kolam renang aja. Tipikal ya, DEFCON emang tempat bertemunya macam-macam keahlian cyber. Dari yang teknis banget sampai yang fokus kelemahan manusia. Kayak gini. Pas dia coba dengerin satu sesi teknis soal malware reversing, dia nggak ngerti sama sekali. Terus dia keliling-keliling, nemu Lockpicking Village, tempat belajar buka kunci itu. Dia ngerasa tertantang. Mulai tertarik berarti ya? Iya, terus dia nemu Social Engineering Village,
Nah, di situ dia langsung kepincut. Ngeliat orang-orang di dalam bilik kedap suara nelpon target, terus pakai cara-cara kreatif gitu nipu mereka biar ngasih informasi rahasia. Dia langsung ngerasa, wah, ini diciptain buat gue nih. Nah, itu dia social engineering. Bukan soal ngeretas kode, tapi ngeretas psikologi orang. Manfaatin sifat dasar manusia kayak kecenderungan percaya, pengen ngebantu, atau bahkan rasa takut buat dapetin akses atau informasi. Efektif banget karena nyerang celah paling mendasar di sistem keamanan manapun. Ya kita, manusianya. Sejak saat itu, Snow jadi terobsesi. Dia baca semua buku soal social engineering, neliti teknik-tekniknya. Balik lagi ke DEFCON tahun berikutnya, ikut kompetisi social engineering, SCCTF namanya. Belum menang sih, tapi dapat banyak pelajaran. Kompetisi SCCTF di DEFCON itu bergengsi banget di kalangan praktisi social engineering. Tahun ketiga, dia ikut lagi. Dan kali ini, dia berhasil jadi juara DEFCON 22, dapat Black Badge yang prestisius. Itu akses gratis seumur hidup ke DEFCON. Wah, keren. Menang SCCTF itu pencapaian besar, validasi keahlian social engineering yang diakui industri. Kemenangannya itu langsung ngebuka jalan karir. Orang-orang mulai ngedeketin dia buat ngelakuin pengujian social engineering buat perusahaan mereka. Akhirnya Snow bikin perusahaan konsultasi sendiri. Kerjanya ya macam-macam, tes keamanan fisik, nyusup ke gedung, phishing lewat email, phishing lewat telepon, sama OSINT ngumpulin informasi dari sumber terbuka sebelum nyerang. Lengkap ya layanannya? Fokusnya benar-benar dieksploitasi faktor manusia. Suatu ketika, Snow disewa sama perusahaan Fortune 500. Tugasnya, uji keamanan markas besar mereka yang baru aja dibuka di Eropa. Gedung pencakar langit 24 lantai, kliennya nempatin 5 lantai di situ. Targetnya gede juga ya? Iya, tujuan utamanya berhasil masuk ke lantai yang ditempatin klien. Tujuan kedua, dapetin informasi sensitif dari karyawan di dalam. Tapi ada batasan ketat nih. Apa tuh batasannya? Dia nggak boleh ngelakuin RFID cloning, duplikasi kartu akses, nggak boleh lockpicking, buka kunci paksa, atau metode bypass fisik lainnya. Harus murni pakai social engineering. Wah, ini bikin tantangannya jadi jauh lebih susah. Dia benar-benar harus ngandelin manipulasi sama kecerdikan, bukan kelemahan teknis atau fisik langsung. Tantangan sesungguhnya ini. Snow mulai deh pakai OSIT, cari info soal gedung, sistem keamanan, atau foto badge karyawan internet. Tapi karena gedungnya baru banget, hampir nggak ada informasi yang bisa ditemuin. Di Google Maps aja belum ada, foto badge di medsos juga nihil. Gedung baru emang biasanya lebih susah dicari infonya ya. Rencana awalnya dia mau datang ke lokasi, ngintai diam-diam, coba foto badge karyawan dari jauh buat dibikin tiruannya. Tapi kenyataan di lapangan beda. Gimana tuh? Gedungnya super ketat, lobi utama aja udah pakai turnstile, palang putar, pakai RFID. Dia sempat nemu pintu samping yang nggak kekunci, berhasil masuk ke lobi, tapi pas lagi celingak-celinguk cari target, resepsionisnya langsung curiga. Ketahuan dong. Iya, diinterogasi, terus diusir keluar. Snow ngerasa penyamarannya mungkin udah kebongkar bahkan sebelum mulai. Dia balik ke hotel dengan perasaan stres dan tertekan banget. Pasti rasanya campur aduk ya. Tekanan di kerjaan kayak gini emang tinggi. Gagal itu bagian dari permainan. Kemampuan buat improvisasi, mikir cepat, dan gak panik pas rencana awal gagal itu penting banget. Momen kayak gitu bisa bikin frustrasi banget sih. Balik di hotel, dia muter otak lagi. Dia nemu artikel berita lama yang nyebutin kalau perusahaan kliennya itu baru dapat sejumlah investor baru buat gedung tersebut. Langsung dapat ide. Nah, ini gunanya OSIT yang telaten. Info sekecil apapun bisa jadi kunci. Rencana barunya? Nyamar jadi Investor Relations Manager dari kantor pusat mereka di Amerika yang datang buat ninjau fasilitas baru dan ngatur pertemuan sama calon investor lokal. Oke, pretext atau cerita palsunya udah dapat. Terus eksekusinya gimana? Langkah kuncinya, dia cari nomor telepon seorang wakil presiden VP di kantor Amerika. Terus dia pakai teknik phone spoofing. Jadi dia nelpon resepsionis di Eropa, tapi bikin panggilannya itu kelihatan seolah-olah datang dari nomor si VP tadi. Canggih juga ya, biar kelihatan otentik panggilannya. Ya, di telepon itu Snow pura-pura jadi asisten VP, ngasih tahu resepsionis Eropa kalau manajer ini, maksudnya dirinya sendiri, bakal datang besok jam 9 pagi. Minta disiapin guest badge, terus minta juga si manajer ini dikasih akses penuh dan bantuan apa aja yang dibutuhin. Soalnya dia bawa potensi investasi gede. Wah, mainin kartu investor.
Itu biasanya ampuh banget. Resepsionisnya kedengeran sangat membantu dan antusias banget di telepon. Perhatiin deh kombinasi tekniknya di sini. Phone spoofing buat bangun kredibilitas awal. Pretexting, yaitu bikin skenario palsu yang meyakinkan sebagai manajer relasi investor. Dan yang paling penting, manfaatin kata kunci investor. Sesuatu yang biasanya bikin perusahaan gede jadi sangat kooperatif dan nurunin kewaspadaan. Ini contoh bagus gimana info dari OS Inte bisa diubah jadi senjata social engineering yang kuat. Keesokan paginya, jam 9, Snow datang dengan persiapan matang. Pakai setelan bisnis, bawa clipboard isinya dokumen palsu, daftar pertanyaan sama data soal perusahaan lokal calon investor, plus badge karyawan palsu yang dia bikin berdasarkan badge dari kantor Amerika. Soalnya dia nggak tahu badge Eropa kayak gimana. Persiapan total ya. Detail kecil kayak clipboard dan penampilan itu penting banget buat social engineering. Dia juga berharap resepsionis yang kemarin ngusir dia nggak ngenalin dia lagi. Dia udah ubah gaya rambut sama pakaian. Dia ngenalin diri pakai nama palsu, bilang kalau dia udah ditunggu. Dan gimana reaksi resepsionisnya? Resepsionisnya, entah orang yang beda atau emang nggak inget, langsung nyambut dia, ngasih guest pass, bahkan nganterin dia ngelewatin turnstiles, naik lift sampai ke lantai utama klien. Berhasil. Tujuan pertamanya tercapai. Iya, dia gambarin perasaannya waktu itu, campur aduk antara takut luar biasa sama adrenalin yang memuncak. Kayak gila gue udah di dalam. Rasanya tuh nagih banget. Pasti. Momen krusial pas cerita palsunya diterima itu, lolos dari titik kontrol pertama, seringkali ngebuka jalan lebih jauh karena ada asumsi dia udah diverifikasi sebelumnya. Clipboard sama penampilan profesional juga sangat ngebantu bangun citra dia tadi. Sampai di lantai klien, dia disambut lagi sama resepsionis internal yang udah nungguin dengan antusias, ditawarin kopi segala. Terus seorang manajer fasilitas datang buat ngasih dia tur lengkap ke 5 lantai milik klien. Dapet tur VIP ya, padahal penyusup. Nah, pas tur itu, Snow pakai dalihnya lagi. Para investor ini sangat peduli sama keamanan fisik. Saya perlu tahu di mana aja titik lemahnya biar bisa diperbaiki sebelum saya lapor balik ke mereka. Pinter banget manfaatin dalihnya terus-menerus. Dan luar biasanya, manajer fasilitas itu kemakan umpannya. Dia secara terbuka nunjukin beberapa celah keamanan. Ada pintu masuk karyawan samping yang lampunya merah, artinya harusnya kekunci, tapi ternyata selalu nggak kekunci selama jam kerja. Terus, resepsionis bakal ngebiarin siapa aja masuk buat acara yang ada di website tanpa verifikasi identitas yang cukup. Ya ampun. Si manajer malah ngasih tahu celah keamanannya sendiri. Iya, tujuan kedua Snow tercapai, dapetin informasi kerentanan yang signifikan. Ini demonstrasi klasik banget sih, gimana dalih yang kuat sama kepercayaan yang udah terbangun bisa bikin orang lengah dan bahkan secara sukarela ngebocorin informasi rahasia yang harusnya mereka lindungi. Pelajaran penting banget sih buat kita semua, jangan gampang percaya sama penampilan atau jabatan. Selalu lakuin verifikasi. Belum puas sampai situ nih Snow, pengen coba dapat akses lebih jauh lagi. Dia pura-pura perlu tempat tenang buat nerima telepon penting. Kliennya ngasih dia satu ruang kantor kosong, bahkan sampai nulisin nama palsu di papan nama di dinding kantor itu. Sampai dibikinin kantor sendiri pakai nama palsu, itu udah level keberhasilan yang luar biasa banget dalam simulasi social engineering. Nunjukin betapa dalamnya dia berhasil nanamin kepercayaan. Setelah ngabisin sekitar 4 jam di lokasi, pas mau pulang, resepsionisnya malah nawarin layanan limo buat balik ke hotel. Snow nolak halus sih, soalnya hotelnya dekat banget. Luar biasa sih perlakuannya. Snow balik ke hotel dengan perasaan sukses besar. Laporan yang dia sampaikan ke klien bener-bener bikin mereka kaget. Kliennya nggak nyangka dia bakal berhasil masuk semudah itu. Bahkan katanya ada taruhan internal antara manajer Amerika sama Eropa. Dan Snow bikin manajer Amerika menang taruhan. Haha, ada taruhan segala. Kasus ini nunjukin betapa rapuhnya keamanan fisik yang canggih sekalipun kalau dihadapin sama rekayasa sosial yang cerdik. Cuma modal satu panggilan telepon spoofed sama cerita yang meyakinkan, Snow dapat akses penuh. Cerita sejauh ini benar-benar ngasih beberapa pelajaran praktis ya buat Anda. Pentingnya selalu verifikasi permintaan atau identitas orang yang nggak dikenal, terutama kalau nyangkut akses atau informasi sensitif. Misalnya, telepon balik ke nomor resmi atau kirim email konfirmasi. Waspadai juga praktek tailgating, orang asing yang coba ikut masuk di belakang Anda pas Anda buka pintu akses. Bener tuh, tailgating sering kejadian. Jangan pernah berasumsi orang lain udah ngelakuin verifikasi.
Ingat aja maksim yang sering dikutip Ronald Reagan soal perjanjian sama Uni Soviet dulu. Yang relevan banget di sini. Dovoriye no proveri. Dalam bahasa Inggris, trust but verify. Percayai, tapi selalu verifikasi. Oke, jadi dari 3 kisah tadi ya, ada Mubix yang salah target gara-gara typo IP, terus Robert Lee dengan peretas yang malah rajin patching, dan Snow yang nyusup modal cerita investor palsu, polanya kelihatan jelas banget ya. Iya, pola apa tuh? Sistem yang kelihatannya kuat, canggih, tetap aja bisa runtuh gara-gara faktor manusia. Entah itu kesalahan kecil yang nggak sengaja, situasi tak terduga yang aneh banget, atau ya manipulasi psikologis yang cerdik kayak yang Snow lakuin. Sering banget, kerentanan terbesarnya bukan di teknologinya, tapi di kita manusianya. Setuju banget. Mengingat betapa gampangnya Snow ngumpulin info awal, meskipun di kasusnya terbatas ya, terus pakai social engineering buat dapetin akses fisik sama info sensitif, mungkin ini saat yang pas buat Anda semua merenung sedikit. Merenung soal apa nih? Seberapa banyak sih jejak digital Anda sendiri, informasi tentang diri Anda, pekerjaan Anda, aktivitas Anda yang udah kesebar di dunia maya? Pernah nggak kepikiran gimana potongan-potongan info yang kelihatannya sepele itu, postingan di media sosial, detail pekerjaan di LinkedIn, foto liburan, bisa dirangkai sama orang lain Iya juga ya. dan dimanfaatin sama seseorang dengan niat tertentu, entah buat nargetin Anda secara pribadi atau mungkin organisasi tempat Anda kerja. Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi lebih buat ngedorong kesadaran sama kehati-hatian aja di era informasi kayak sekarang ini. Kita perlu lebih aware. Bener banget. Semoga diskusi mendalam kita kali ini ngasih Anda perspektif baru ya tentang kompleksitas keamanan di dunia nyata dan betapa pentingnya faktor manusia di dalamnya, peran serta kesadaran kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak.